defense mechanism. Jadi secara psikologis kita membela diri. Caranya membela diri ada sekitar 10 dalam catatan saya kalau dari bukunya Freud. Jadi cara untuk mengatasi stresmu biar sebenarnya kamu salah tapi kamu tetap kelihatan benar. Itu namanya defense mechanism. Mekanisme defensif. Yang pertama represi. Represi itu menekan biar nggak kelihatan. Jadi misalnya kamu suka sama temanmu sak kelas, sementara dia sudah punya pacar, terus kamu udahlah nggak boleh, dia kan sudah punya pacar, ini nggak boleh, dosa saya ini suka sama pacarnya teman ini harus disingkirkan. Nah, itu namanya direpresi. Kamu sembunyikan dalam-dalam. Nah, itu represi. Salah saya ini kayak gini, ini nggak boleh ini, masa. Nah, itu tak gini. Kamu pamit di kelas, sebenarnya kamu nggak sakit tapi kamu bikin surat, mohon maaf Pak, di kuliah siang ini saya nggak masuk karena sakit. Nah, terus kamu ngerti kalau itu salah, maka nah ini jangan sampai ketahuan pokoknya. Nah, itu terus kamu represi, kamu sembunyikan dalam-dalam. Itu namanya direpresi, ditekan, dipelenet kalau bahasa Jawa nih. Ditekan itu kan nggak hilang, itu nanti jadi konsumsi bawah sadar. Seolah-olah itu hilang tapi enggak. Dia jadi penghuni bawah sadar. Itu kadang-kadang nyetir perilakumu tapi enggak sadar loh. Sehingga kalau ketemu dosennya tiba-tiba kamu salah tingkah, tiba-tiba kamu merasa enggak enak. Itu karena ada bawah sadar yang bilang, tadi aku bohong pada dosen ini. Begitu tadi kamu bohong pada orang tuamu tentang IP, tentang nilai, tentang kehidupanmu di Jogja, itu kan rasanya sudah beda ketika berhadapan sama orang tuamu. Mungkin kamu agak kaku ngomongnya, hati-hati jangan sampai keceplosan. Itu defense mechanism, namanya represi. Disingkirkan dari pikiran, disingkirkan dari wilayah sadar, dari ego. Tapi sebenarnya dia tidak hilang, dia masuk ke wilayah bawah sadar. Jadi hati-hati. Kadang-kadang itu keluar secara nggak sengaja. Mungkin Idul Fitri tiba-tiba kamu ketemu dosenmu, terus Pak lahir batin ya Pak, loh kamu punya salah apa sama saya? Nggak ada sih Pak, paling ya bohong-bohong dikit. Nah itu kan sebenarnya itu nggak sadar kamu ngomong, karena selama ini di pikiranmu kamu merasa saya pernah bohong pada orang ini gitu. Kayak itu represi namanya. Kamu singkirkan apa yang mengganggumu, kamu buang. Tapi sebenarnya dia tidak hilang tapi masuk ke bawah sadar. Terus ada juga yang defense mechanism itu adalah reaction formation. Jadi melakukan reaksi. Melakukan reaksi itu karena kamu tahu itu salah, kamu munculkan yang berlawanan. Ya misalnya kamu suka sama seseorang, terus nembak, terus ditolak. Ditolak itu kan galau kamu kan, sakit sinimu. Nah, ya kan kalau aku ngomong sakit di sini kan yang sakit bukan aku, sinimu yang sakit. Jadi ketika kamu galau, besoknya kalau ada temenmu tanya, kamu suka ya sama itu? Oh enggak, apa perempuan kayak gitu aja. Ini namanya reaction formation. Itu sebenarnya defense mechanism, mekanismemu untuk membela dirimu biar kamu nggak kelihatan jelek, nggak kelihatan memalukan. Begitu dapat nilai kamu sedih ya, enggak, apa sih nilai itu, enggak penting. Nah itu namanya defense mechanism. Nilai itu tidak menjamin masa depan lah. Ngapain sih kita terlalu fokus pada nilai, karena nilainya jelek. Ya, jadi itu reaction formation. Jadi defense mechanism itu otomatis kamu menolak itu. Karena ya mungkin karena kamu takut dianggap malu, mencederai kehormatan, sebagainya gitulah. Jadi yang diomongkan yang sebaliknya. Gitu. Misalnya kamu dikasih minum orang,
bertamu. Terus yang punya rumah tanya, enak gak mas minumannya? Kamu tahu bahwa kamu harus selalu baik dengan dia, sehingga kalau kamu ngomong gak enak padahal itu gak enak, putus persahabatanmu dengan dia, maka terus enak. Nah itu sebenarnya defense juga. Jadi memunculkan perilaku yang berlawanan. Jadi justru kebalikannya yang ditampilkan. Makanya ada orang bilang cinta sama benci itu sebenarnya seperti dua sisi mata uang. Karena kadang-kadang orang yang menampilkan diri sangat benci dengan kita itu sebenarnya yang paling suka dengan kita. Kalau kamu punya 3 teman lawan jenis misalnya ya, yang satu ngobrolnya nyantai aja gak apa, sementara yang satu kaku misalnya. Justru yang kaku itu biasanya yang sangat perhatian pada kita. Yang santai itu ya biasa aja, santai, friend, CS. Sementara yang ini perasaannya deg-degan tuh aslinya. Jadinya grogi, berarti yang ada rasa itu ya seolah-olah cuek tapi sebenarnya perasaannya tidak karu-karuan itu. Nah, itu defense mechanism. Jadi nggak bisa santai lagi. Oke. Jadi reaction formation itu defense mechanism yang kedua. Defense mechanism yang ketiga adalah displacement. Displacement itu mengarahkan dorongan pada objek yang lebih lemah. Misalnya di kampus kamu dimarahi dosenmu. Karena dosen kamu gak bisa bantah, semangat ya, tapi muangkel kamu dimarahi. Begitu nyampe kos-kosan, gantian temanku tak marah-marahi sekarang. Itu melampiaskan pada yang kenapa sama teman kamu berani, karena lebih lemah dibandingkan kalau melawan dosen. Gitu. Tadi kamu diceramai habis-habisan, begitu nyampe kos-kosan gantian temanmu kamu ceramai habis-habisan untuk melampiaskan ganjelan di hatimu sebenarnya. Atau kalau sampai di rumah adikmu kamu ceramai habis-habisan, kamu marah-marahi piye kok bodoh kowe ya, padahal tadi sudah dibodoh-bodohin sama dosennya. Sekarang pulang dilampiaskan ke adiknya, ke temannya. Itu namanya displacement. Nyari pelampiasan yang lebih lemah. Habis dibohongi siapa, kurang ajar aku kok dibohongi, tapi balas gak berani wong. Yang bohongi kamu lebih tinggi, terus kamu balas ke yang lebih rendah. Itu namanya displacement. Karena gak berani bantah, ya nyari sasaran yang lebih lemah. Yang keempat, fiksasi. Kalau fiksasi itu milih zona nyaman. Itu defense mechanism juga. Mbok kamu kursus bahasa Inggris, besok biar bisa ke luar negeri. Enggak usah lah Pak, saya cukup kayak gini aja sudah bersyukur. Nah itu fiksasi. Kamu enggak mau berkembang karena takut. Karena berubah itu kan menakutkan itu kan. Apa ya, aku akan enak kayak gini kalau aku berubah, kalau aku ganti posisi, kalau aku ganti porsi. Maka orang cenderung melakukan fiksasi, diam di zona nyamannya selama ini. Gimana kalau ngaji filsafat ini kita pindah ke hotel? Nggak usah lah Pak, kayak gini sudah enak, nggak usah macam-macam lah Pak, gini aja lah nyantai. Itu namanya nyari zona nyaman, fiksasi. Padahal kalau fiksasi, kalau nyari zona nyaman saja, mungkin ngaji filsafat kayak gini nggak akan lahir. Kalian yang merasa tidak maju-maju, sebenarnya kuncinya satu, tinggalkan zona nyaman. Sudahlah Pak, kita syukuri aja apa yang ada. Dapat sekian ya sekian. Iya enggak apa-apa, cuma disyukuri itu kalau bahasa jargonannya kan al-mukhafadhah 'alal qadim wal akhdhu, disyukuri itu al-mukhafadhah 'alal qadim. Ya yang lama disyukuri, tapi kan tetap al-akhdhu bil jadid. Ambil situasi baru, suasana baru. Kecuali untuk pacar loh ya. Kalau pacar jangan lah, masa saya Pak, pacaran saya prinsipnya al-muhafadhu alal qadim wal akhdhu bil jadid. Rusak itu. Nanti yang lama biarlah tetap seperti itu, tapi kalau ada yang baru ya saya ambil Pak, yang lebih bagus. Tidak boleh. Iya, itu kan kayak lain syakartum la azidannakum itu kan.
Kalau kalian bersyukur akan kami tambah, kecuali untuk istri. Jadi jangan pernah bersyukur punya istri, karena begitu kamu bersyukur akan ditambah oleh Allah istrimu. Oke. Jadi fiksasi, tinggal di zona nyaman. Itu sebenarnya sudah banyak orang. Kalau motivator itu kan selalu mendorong kamu jangan puas dengan zona nyaman. Kamu tidak akan berkembang. Yang lain itu kecepatannya 100 km per jam. Sementara kalau zona nyaman kamu 0 km per jam. Sekarang sih kamu nyaman, besok kamu akan habis-habisan ketinggalan sama yang jalan cepat. Tapi memang ada orang yang fiksasi, nyaman di zonanya sendiri. Ada yang tidak sekedar berhenti, ada yang mundur, regresi. Regresi itu kembali pada tahap perkembangan selanjutnya. Perkembangan sebelumnya kok selanjutnya. Habis diputus pacarmu terus memang lebih enak kayak dulu gak punya pacar. Punya pacar banyak masalah. Nah itu regresi, kamu balik lagi. Habis kuliah, ternyata kuliah kayak gini, yang mending kayak dulu lah di pondok, gak kuliah kayak gini, apa-apa formal, mundur. Itu kan regresi, itu kamu keluar dari zona nyaman, tapi terus ketakutan sendiri balik lagi, itu regresi. Jadi saya ingin Pak kuliah di luar negeri. Begitu nyampe sana, luar negeri gak enak Pak, terus kamu cepet-cepet pulang, itu regresi. Kembali pada tahap perkembangan selanjutnya. Gak enak Pak jadi orang dewasa, sumpek, saya gayanya kayak anak kecil aja deh. Nah itu regresi namanya. Cuek dengan segalanya, itu regresi namanya. Mundur psikologinya. Tapi ya itu di antara defense mechanism itu. Jadi orang dewasa apa-apa serius Pak, santai aja lah kayak anak kecil, mengalir aja lah. Itu regresi sebenarnya. Mundur. Gak cuma mandek. Kalau zona nyaman itu mandek, kalau ini mundur. Jadi gak sekedar macet, tapi mundur. Itu regresi. Ada proyeksi. Proyeksi itu mengatributkan karena mungkin malu, karena mungkin gak enak, karena mungkin merasa bersalah. Apa yang ada pada dirinya diarahkan pada orang lain. Itu proyeksi. Misalnya kamu sebenarnya, misalnya ada orang pakai rok mini di depan gitu, kamu bilang astagfirullah rok mininya. Terus temennya bilang, kamu tertarik ya sama rok mini? Oh enggak, perempuannya itu loh, kok pakaian kayak gitu, itu kan menggoda. Sih disalahkan perempuannya. Itu namanya proyeksi. Jadi selalu orangnya ini yang salah, bukan aku. Oh enggak, bukan aku, ya dia aja terlalu gitu. Misalnya kamu tanya saya, aku raiso jawab. Terus kamu gak jadi mahasiswa, jangan cerewet gitu. Tanya itu ya yang masuk akal aja, malah kamu yang salah. Padahal sini yang tadinya gak bisa jawab. Nah ya, itu namanya proyeksi. Jadi apa yang ada padamu, kamu anggap ini jelek, terus kamu timpakan pada yang lain. Enggak, bukan saya, dia. Itu logika proyeksi. Saya sih enggak. Kamu kok mau-maunya sih patuh sama pacarmu? Enggak, bukan saya, dia aja yang nempel terus padaku. Nah itu proyeksi. Padahal ya kamu yang gitu terus. Yang kamu ya ditempeli mau aja. Itu proyeksi. Apa yang ada padamu, kamu tempelkan pada orang lain. Karena kamu malu kalau itu ternyata kamu. Gitu. Kamu ya yang nyontek, bukan Pak, dia aja yang buka-buka bukunya sehingga saya bisa ngelirik. Ya berdoa itu jenenge. Jadi itu proyeksi namanya. Pokoknya aku tidak bisa salah, yang salah selalu orang lain. Terus jelas-jelas terbukti salah, iso wae cari alasan biar orang lain yang selalu salah. Itu proyeksi namanya. Itu termasuk defense mechanism. Ya sebenarnya kita tiap hari kan sering gitu juga kan. Oke. Yang kebalikannya proyeksi adalah introjeksi. Kalau tadi kan yang ada di aku tak kasih ke orang lain. Kalau introjeksi, yang ada di orang lain tak kasih ke aku. Misalnya kamu dimarahi orang tuamu,
kamu itu kuliah, mbok yo kuliah yang benar, jangan pacaran terus. Terus kamu bilang, bapak dulu kan juga gitu. Nah, ini namanya introjeksi. Jadi yang dulu ada di bapakmu, terus kamu atributkan pada dirimu sendiri. Lah yang lain juga gitu, kok ngapain sih? Nah, itu namanya introjeksi. Itu mekanisme pembelaan diri juga. Alah mbok kuliah itu mbok jangan kayak gitulah, yang rajin dikit. Pak, yang lain juga kayak gitu semua, Bapak. Itu namanya introjeksi. Jadi mengatributkan apa yang ada pada orang lain untuk dirimu sendiri. Terus ada lagi sublimasi. Kalau sublimasi ini yang khas. Sublimasi ini dorongan-dorongan agresif yang kadang-kadang negatif, yang disubstitusi, diganti untuk yang lain yang positif. Itu sublimasi. Energi yang agresif diarahkan untuk ke yang lain. Itu defense mechanism juga. Saya pernah punya teman dosen dari UKDW yang pendeta, dan dia tidak nikah. Ya suatu ketika pas saya ngobrol tak tanyain, sampean tidak nikah gitu kuat ya? Kira-kira kalau pas pingin gitu ngapain? Kan ya jujur ya kan pingin tahu kan? Apa tidak pernah pingin? Terus jawabannya, ya pengen Pak Faiz, cuma dorongan hasrat itu disublimasikan untuk kegiatan yang lain, yang lebih positif, melayani umat, melayani jamaah, kegiatan sosial, baca buku, ngajar, itu namanya sublimasi. Ya terus tak jawab, kalau saya nggak bisa kayak gitu. Kalau pengen ya pengen, disublimasi kayak gitu apapun siapa itu. Tapi dia bisa. Ada orang yang bisa mensublimasi kayak gitu. Apa sumpet Pak mikir itu terus, yang lain aja. Daripada capek-capek, kita arahkan energi kita ke yang lain. Itu namanya sublimasi. Masa tiap hari kita kayak gini ya, tidak boleh kayak gini. Ayo kita ganti acaranya, itu sublimasi. Itu di antara defense mechanism bisa sublimasi. Khususnya untuk dorongan-dorongan hasrat-hasrat yang negatif. Makanya Nabi bilang, wahai pemuda, menikahlah. Kalau kalian tidak bisa nikah, puasalah. Nah puasa itu sublimasi. Energi ingin itu disublimasikan jadi energi untuk puasa. Wa man lam yastati fa'alaihi bisawm. Ya kan? Kalau zaman dulu saya guyonan, wa man lam yastati fa'alaihi bisobin. Siapa yang tidak mampu, maka mintalah tolong sabun. Tidak apa-apa itu, karena dalilnya kan ada itu kan. Amal yang paling disukai Allah kan amalu rajulun biyadihi. Jadi itu kan dari itu. Jadi amalnya seorang laki-laki dengan tangannya itu termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Kok ketawa hati sini marah. Oke. Iya. Itu. Iyalah, yang ketawa berarti sering. Yang diem itu defense mechanism. Kuatir ketahuan. Oke. Yang terakhir, rasionalisasi. Kalau rasionalisasi itu janjane kamu ngerti salah, tapi bikin argumen rasional biar tetap benar. Itu rasionalisasi. Misalnya, kamu kok nyontek? Enggak Pak, saya nyontek ini dalam rangka birrul walidain Pak. Nah, itu kan kamu bikin rasionalisasi itu. Kalau saya nyontek, lulusnya kan cepet Pak. Kalau lulus cepet, orang tua ringan Pak, bayarnya cepet selesai. Jadi ini birrul walidain Pak, bukan nyontek Pak. Itu rasionalisasi, kamu bikin alasan. Sering dalam hidup kita itu sering justru yang dilakukan bukan reasoning, bukan bernalar, tapi rationalization. Membenar-benarkan yang sebenarnya yang sudah kita lakukan duluan, kita setuju duluan, kita percayai duluan.
Itu namanya rasionalisasi. Makanya ilmu kalam, teologi itu disebut disiplin rasionalisasi. Dipercayai duluan agamanya, baru dipikirkan secara rasional. Oke, defense mechanism.